jadi tanaman ini tuh mampu menahan beban sampai 50 kilo. Hi everyone, welcome to my back channel Hetra Prag. So, kita kembali dalam seminggu ini karena aku udah gak upload selama 1 minggu lebih. Terakhir konten aku itu tentang penampakan terjelas, terseram, serem banget ya mungkin ya. Bagi belum nonton, aku taruh linknya di bawah deskripsi. Buruan nonton sekarang juga, oke? Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 tumbuhan atau tanaman terunik yang ada di dunia. Sebelum kita bahas, kita sharing-sharing sebentar lah ya. Nah, jadi di dunia ini tuh sebenarnya ada tanaman atau tumbuhan yang terunik di dunia. Nah, sebenarnya kayak tanaman kan udah biasa, tanaman anggrek, melati, mawar. Nah, kalau tumbuhan pisang, tumbuhan pepaya dan lain-lain. Nah, kali ini aku telah merangkum menjadi satu tumbuhan atau tanaman terunik yang ada di dunia. So, kita akan masuk ke mungkin list yang pertama. Next. Pertama adalah bunga bibir. Bunga bibir ini memiliki nama latin yaitu Psychotria elata. Tumbuhan ini kecil tapi tumbuh di hutan hujan tropis. Nah, bunga ini disebut bunga bibir karena memiliki daunnya itu seperti bibir wanita yang memakai lipstik, jadi merah merona gitu. Nah, ditemukan di hutan hujan tropis di Amerika tengah, hutan selatan seperti Kolombia, Costa Rica, Panama, dan Ekuador. Tanaman ini tampaknya sangat lebat tumbuh di sana. Jadi dia bisa kayak berevolusi sehingga berbentuk seperti bibir. Nah, menariknya lagi warna merah menggoda ini ternyata ini tuh menarik perhatian seperti burung, kelinci, kupu-kupu untuk ingin mencicipi madu dari bunga tersebut, sehingga bunga tersebut itu sangat mudah dalam proses penyerbukannya. Oleh karena itu kupu-kupu tertarik sehingga melihat warnanya yang sangat-sangat terang benderang ini. Nah, gimana menurut kalian bunga ini? Kalau menurut aku sih bunga ini benar-benar unik banget ya, karena berbentuk seperti bunga sih berbentuk seperti lipstik merah menggoda. Kita akan menuju ke list kedua. Next. Yang kedua adalah anggrek berwajah monyet. Berwajah monyet? Ya, kalian jangan salah karena tanamannya itu benar-benar sangat unik. Jadi anggrek yang menyerupai wajah monyet. Nah, anggrek wajah monyet ini bisa dinamakan dengan Dracula simia. Nah, Dracula bermakna naga kecil, panjangnya menyerupai naga, sehingga dua taji panjangnya kayak taring itu menyerupai naga yang panjangnya itu sangat besar. Nah, ini simia merupakan istilah yang menjelaskan kalau bunga ini tuh merupakan seekor monyet. Jadi Dracula simia. Jadi giginya itu menyerupai Dracula, sedangkan simia itu menyerupai monyet. Jadi istilahnya Dracula simia. Nah, anggrek monyet ini biasanya bersembunyi di ketinggian hampir 2000 meter di pegunungan atau hutan tenggara Peru dan Ekuador. Banyak ya tanaman-tanaman uniknya hutan Ekuador. Mungkin kalau kita mengeksplor lebih jauh, kita dapat menemukan tumbuhan terunik yang sangat banyak. Nah, gimana kalau menurut kalian Dracula simia ini? Kalau menurut aku sih Dracula simia ini sangat-sangat unik. Bisa dikategorikan sebagai spesies anggrek yang sangat-sangat langka. Next. Yang ketiga ini bernama Chinese fleece flowers. Jadi tumbuhan aneh yang hidup di Shandong, Cina ini memiliki keunikan yang mengerikan. Jadi akarnya membentuk figur manusia lengkap dengan kepala, tangan, wajah, bahkan anggota tubuh dan kaki, serta mempunyai alat kelamin. Nah, tumbuhan ini tuh jadi kayak umbi-umbian, kelompok umbi-umbian yang bentuknya itu menyerupai ketika sudah waktu panen. Kita mencabutnya, kalau misalnya umbi-umbian kan kalau dicabut kan tanah. Nah, itu bentuknya kayak kerucut seperti itu. Tapi kalau Chinese fleece flower ini kalau dicabut dia itu berbentuk seperti manusia pada umumnya, manusia kecil. Ukurannya kalau nggak segitu. Biasanya tergantung ukuran masing-masing. Ada yang segini-gini, ada yang seini, kadang ada yang
seingin mungkin itu masih kayak bayi gitu kan. Itu namanya Chinese fleece flowers. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini tumbuhannya kayak di gak sih, di cangkok. Jadi kayak ada tanaman ini terus disilang, jadi di X kayak percobaan gitu. Karena ini kan tumbuhan ya, kan bisa aja mengalami pencangkokan. Nah, aku juga pernah lihat di TikTok itu bisa loh strawberry cangkok dengan mangga. Jadi stroberinya itu berukuran dengan mangga. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif buat para petani-tani untuk menciptakan hal baru ke depannya. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next. Tempat ini bernama Victoria Amazonica Lily Waterbeck. Jadi ini kayak daun tanaman yang kalian tahu nggak, bukan eceng gondok sih, kayak di Glam Plant vs Zombie ya, yang di air itu tempatnya. Nah, ini tuh versi besarnya guys. Nah, ini bunga ini tuh termasuk dari keluarga Nymphaceae atau water lilies. Yang menakjubkan dari tanaman ini adalah daunnya itu lebar hingga berdiameter 3 meter dengan ujung ke atas sehingga tidak tumpang tindih dengan daun lain. Jadi ibaratnya kayak daunnya kayak bentuk adonan terang bulan. Kan pernah lihat nggak adonan terang bulan atau beli di amang-amang pinggir jalan? Ya bentuknya itu sama kayak gitu guys. Nah, bagian bawahnya berduri yang berfungsi menghalangi satwa apapun untuk memakan keunikan lainnya. Nah, sebenarnya dia itu mempunyai sistem pertahanan diri seperti ini kan lebar mangkok gini ya. Nah, lebar mangkok gini itu bawahnya tuh ada durinya. Nah, duri ini tuh berfungsi untuk misalnya ada ikan itu pengen makan, atau ikan apa gitu ingin makan daunnya. Kan ada ikan yang ingin memakan daun. Nah, ada durinya, otomatis ikan tersebut tidak akan memakan daun tersebut. Itu termasuk bentuk perlindungan pada water lily ini. Nah, bunganya pun tergolong besar. Dan water lily ini mampu menahan beban hingga 50 kg. Berat aku mungkin gak sampai 50 deh. Atau berat aku 49 mungkin. Nah, bunganya itu pun tergolong besar, berdiameter 40 cm yang hanya bisa dilihat malam hari. Jadi kalau kalian malam hari diameternya kelihatan ya guys ya, kayak diameter. Nah, tanaman ini dapat ditemukan di cekungan. Jadi cekungan kayak perairan Sungai Amazon Amerika Selatan. Sungai Amazon. Siapa sih nggak yang berani ke Sungai Amazon di Amerika Selatan? Sebenarnya sih ini sangat-sangat unik ya. So, gimana menurut kalian tentang tanaman atau tumbuhan ini? Please komen di bawah. Next. Setelah sekaligus penutup video kali ini, list terakhir yang bernama Perangkap Lalat Venus, tanaman sejuta umat. Jadi sebenarnya banyak yang merawat tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman ini tuh nama ilmiahnya Dionaea muscipula. Perangkap lalat Venus adalah sebuah tanaman karnivora yang berasal dari tanah basah subtropis di pantai timur Amerika Serikat di California, atau di Amerika Serikat di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Nah, Venus flytrap dengan sebutannya ini menyukai tanah yang lembab dan asam yang terdapat di bawah hutan. Jadi mereka itu kemungkinan hidup di hutan timur atau pantai timur Amerika Serikat di Carolina yang memiliki lembab dan asam yang di bawah hutan tersebut. Nah, fakta yang paling menarik dari Venus flytrap adalah makanan dan caranya adalah menangkap mangsanya. Jadi kayak menangkap semut. Jadi kayak trap ini. Trap itu kalau semut di atas sini itu kalau jalan itu dia itu kayak dimakan. Nah, ini kayak tanaman ciri khas dari Plant vs Zombies yang about the Plant vs Zombies karakter ini. Nah, ini sama kayak Venus flytrap, cuman Venus flytrap tidak langsung mengunyah. Dia juga bisa mengunyah, jadi dia bakal menghimpit mangsanya seperti lalat, nyamuk, ulat sagu, dan lain-lain, lalu menghisap sari-sari atau darah-darah mereka. Jadi untuk kita nggak terlalu berbahaya lah, karena ini benar-benar aman. Kalian bisa lepaskan ini, kayak juga ada uji coba melepaskan dari tangan. So, gimana menurut kalian Venus flytrap ini? Please komen di bawah.
Nah, mana dari kelima tumbuhan atau tanaman tronik yang menurut kalian paling wow, it's a new atau it's a amazing? Yang menurut kalian benar-benar mikir, oh my gosh, ini benar-benar ada. Ya memang ada sih guys, cuman karena kita belum pernah explore ya, karena ciptaan Tuhan itu benar-benar luar biasa, karena kita hanya bisa mengagumi dan bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, please komen di bawah, di bawah juga untuk ide-ide konten-konten selanjutnya yang menarik buat aku bahas di konten ini. Dan thank for watching, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank for watching. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Bye everyone.